Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu SDM 1 Gunung yang sudah hadir dalam undang saya secara pribadi dari PKG PJOK Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Dasono. Saya akan menjelaskan tentang rencana tindak lanjut tentang senam melalui SEM atau Sport Education Model dan Gizi Sehat. Yang melatar belakangi yang pertama adalah peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi alfa yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Berikutnya adalah senam tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak peserta didik dan cenderung lebih diam dan tidak melakukan aktivitas fisik karena terpapar arus gadget seperti gawai, kemudian gadget ataupun HP. Di sini penjelasan orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai secara membutuhkan pola hidup yang sehat dengan makanan yang sehat dan bergizi. Dalam bersosialisasi dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain juga bisa diperlukan untuk berkembang gerak dan tubuh gerak anak. Tujuan program yang pertama adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua, melestarikan senam, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran oleh senam bersama, terbiasa bekerja sama dengan rekan, sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah, memberikan pengetahuan makanan sehat dan bergizi. Yang berikutnya adalah adapun program yang akan dilaksanakan di sekolah SDN 1 Gunung Kulon. Yang pertama adalah mengadakan lomba senam antar kelas diikuti peserta kelas tinggi, yaitu adalah kelas 4, 5, dan 6. Kemudian program yang kedua adalah senam bersama setiap seminggu sekali. Begitu yang kita lakukan setiap hari Sabtu. Dan ini di lomba program yang pertama ini kita melakukan lomba senam berkelas dengan menggunakan Sport Education. Nanti dilombakan secara per kelas. Jadi nanti ada yang jadi peserta, yang ada yang jadi pelatih, kemudian ada yang jadi penonton, dan itu semua diikuti oleh peserta dari siswa. Kita hanya membuat sebuah programnya, nanti siswa yang melaksanakannya. Dan ada juga ada nanti sebagai penontonnya membawa alat-alat seperti drum atau dan lain supaya lebih menarik. Kemudian yang kedua adalah gizi sehat. Mengadakan makan sehat bergizi setiap sebulan sekali diikuti oleh kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang dibuat di rumah dan dilaksanakan makan di pusat lingkungan sekolah. Ini pun bisa terjadi ketika sebulan sekali kita melaksanakan kegiatan makan sehat atau bergizi atau 4 sehat 5 sempurna. Misalkan dalam sebulan sekali kita programkan anak membawa makanan sehat dari rumah. Kemudian kita titikkan dalam satu sekolah, kemudian titiknya di lingkungan sekolah. Mereka sudah membawa makanan yang sesuai dengan makanan sehat sebulan sekali. Ini dapat membantu sekali karena banyak sekali anak-anak trauma dengan makan makanan yang kurang sehat. Makanya diajarkannya gizi sehat. Yang berikutnya adalah capaian yang diharapkan. Yang pertama adalah untuk aktivitas dapat membantu murid dapat terlibat aktif. Tadi yang menggunakan SEM atau Sport Education Model. Kemudian yang kedua, eksplorasi. Aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Ini terkait topik yang tadi yang telah dipaparkan tentang makanan sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian proyeknya, aktivitas murid merancang dan membuat sebuah proyek sebagai hasil dari belajar. Yang tadi sport. Kita membuat sebuah proyek, ada yang diberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang pelatih, kemudian jadi sebagai pemain atau peserta yang melakukan kegiatan, kemudian jadi juga penonton. Kemudian akhir proyek adalah aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Setelah kegiatan semua, akan dilakukan sebuah review atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebagai dari Sport Education. Berikutnya adalah struktur program mitra. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan senam bersama dan makanan sehat bergizi. Murid yang terlibat
yaitu adalah kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 baik laki-laki maupun perempuan. Di situ pun ada penanggung jawabnya di SDN 1 Bengkulu itu sebagai penanggung Bapak Suryana. Kemudian kegiatannya itu menjadi fasilitator dan tuntas praktisi bugar sehat gizi sehat yang terdiri beberapa grup kelas, guru dan mitra dengan KBTN maupun mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang berasal dari murid. Kemudian kapasitas yang dimiliki, yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 180 orang, masing-masing kelas tinggi 4-5 dapat memiliki perwakilan lomba senam untuk menjadi panitia, beserta wasit, ofisial, penonton melalui SEM atau sport edukasi modern. Yang kedua ini yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kegiatan SEM, maka anak akan dilibatkan secara langsung, mereka terlibat langsung sebagai panitianya, dia mengadakannya sebagai panitia, kemudian yang terlibatnya dia sebagai atletnya, peserta, kemudian wasitnya juga dari anak-anak, ofisial juga dari anak-anak, kemudian penontonnya juga dari anak-anak. Jadi kita hanya memberikan sebuah program, kemudian anak-anak yang langsung terlibat aktif sebagai peserta melalui SEM ini. Kemudian tiga, sekolah memanfaatkan lapangan olahraga yang ada untuk melakukan kegiatan aktivitas yang bersama. Yang berikutnya yang keempat adalah peserta didik 1, 2, 3, 4, 5 dan makan bersama dulu yang dibawa dari rumah yang mengandung pasal 5 sempurna. Berikutnya ada pun rencana evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melalui dari umpan balik murid. Berikutnya adalah mendokumentasikan proses kegiatan, baik murid berupa video ataupun foto. Kemudian mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan makan sehat. Berikutnya untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJ ataupun tadi yang sedang bersama atau menggunakan program SEM. Kemungkinan atau tantangan yang pertama ketika melakukan kegiatan senam itu adalah cuaca atau hujan atau pasir bisa dilakukan diganti dengan hari yang lain. Kemudian tantangannya kegiatan sekolah yang bentrok karena berkaitan pengadaan makanan yang sehat dan bergizi. Ini yang tidak mungkin dilakukan oleh sekolah, mungkin besarnya disediakan oleh masing-masing orang tuanya, kemudian mereka dibawa ke sekolah. Kemudian terakhir adalah evaluasi dan umpan balik, yaitu memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Timeline-nya, ini rencana yang akan saya laksanakan ini, kegiatan ini kemungkinan itu adalah tanggal 6 sampai 11 Januari 2025. Jadi tadi yang sudah dipaparkan itu saya punya timeline seminggu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tadi SEM sama dengan pekan sehat, anak-anak bisa mengaplikasikan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Itu saja yang perlu saya paparkan. Terima kasih untuk waktu dan tempat di sini, Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.